Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Alingga dari Prodi S1 Teknik Informatika angkatan 2019, NIM 1905 1204 056. Kali ini saya akan menjelaskan tentang web server dan DNS server. Langsung saja kita ke video tutorialnya, simulasinya. Di sini saya sudah siapkan rangkaian jaringannya seperti itu. Ada 3 buah router 1, 2, dan 3. Kita akan cek gigabit ethernetnya terlebih dahulu pada router 1. Ini terhubung ke switch 1 dan switch 2, jadi IP addressnya saya masukkan seperti itu. Kemudian untuk gigabit ethernet 1 ini terhubung ke switch 2. Kemudian untuk serialnya ini terhubung ke router 3. IP-nya saya masukkan 13.13.13.1. Untuk subnet masknya seperti itu. Lalu kita cek serial 1. Ini terhubung ke router 2. IP-nya saya masukkan 12.1 dengan subnet mask yang sama. Kita close. Lanjut kita cek pada router 2. Gigabit ethernet 0 ini terhubung ke switch 3. Kita masukkan IP addressnya seperti itu. Itu merupakan default gateway dari DHCP servernya. Kemudian serial 1 ini terhubung ke router 3. IP addressnya saya masukkan 23.2 dengan subnet mask yang sama. Kemudian serial 11 ini terhubung ke router 1. Untuk IP addressnya saya masukkan 12.2 dengan subnet mask yang sama. Kemudian kita cek router 3. Gigabit ethernet 0 ini terhubung ke server DNS. Ini merupakan gateway dari DNS server. Kemudian subnet masknya adalah seperti itu. Untuk gigabit ethernet 1 ini terhubung ke switch 4 yang menghubungkan 3 buah server, yaitu web, FTP, dan mail. Selanjutnya untuk serial 10 ini terhubung ke router 1, sehingga IP addressnya saya masukkan 13.3 di situ. Kemudian subnet masknya sama. Untuk serial 11 ini terhubung ke router 2, jadi IP addressnya saya masukkan 23.3. Oke, kalau sudah kita masuk ke RIP. Di situ saya sudah daftarkan network addressnya. Untuk yang ini terhubung ke router 2. Lalu router 2. Kemudian yang ini terhubung ke router 3. Dan untuk yang ini terhubung ke switch 1 dan switch 2. Kita close. Untuk router 2 ini terhubung mana ya? Untuk yang ini terhubung ke router 3, lalu ini terhubung ke access point. Kita
cek untuk yang ini terhubung ke router 1, ini ke router 2, kemudian yang ini ke DNS server, dan satu lagi yang terakhir ini terhubung ke switch 4. Oke, kalau sudah kita masuk ke DNS servernya, lalu kita konfigurasi. Kita cek konfigurasinya seperti itu. IP addressnya 33.1, kemudian subnet masknya 255.0, default gateway-nya saya pakai 33.33.3. Masuk ke service, kemudian ke DNS. Oke, di situ saya sudah daftarkan addressnya. Yang pertama itu adalah ini ftp.jarcom.com. ini terhubung dengan FTP server, kemudian yang mail ini terhubung ke mail, lalu www.jarcom.com ini terhubung ke web servernya. Jika sudah kita close, kita akan cek pada DHCP server terlebih dahulu. Masuk ke config, flash ethernet 0, IP addressnya saya pakai 1.253. Nah, seperti itu, lebih jelas. Subnet masknya saya pakai 128, default gateway-nya saya pakai 254. Untuk DNS servernya mengikuti server yang sudah disetting tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke service, lalu ke DHCP. Default gateway dan DNS servernya sudah saya kopikan di situ. Servisnya jangan lupa kita on kan. Kemudian untuk start IP addressnya saya pakai 128 dan maksimum numbernya saya pakai 20. Jika sudah, kita save. Setelah itu kita cek web server terlebih dahulu. Masuk ke desktop, IP addressnya saya tuliskan 43.1 dengan subnet mask 255.0. Default gateway-nya saya pakai 43.3. Untuk DNS servernya seperti itu, menyesuaikan dengan yang tadi. Kemudian ke service, ke HTTP, pastikan HTTP nya on, lalu kita pilih index HTML, kita klik edit. Di situ saya sudah edit sedikit. Nanti kalau kita cari pada web browser hasilnya akan seperti itu. Kalau sudah kita save, kita close, lanjut ke mail servernya. Kita masuk ke desktop, IP konfigurasinya. Di sini IP addressnya saya masukkan 43.4. Untuk subnet masknya sama seperti tadi. Default gateway-nya juga sama, kemudian DNS servernya juga sama. Selanjutnya masuk ke service, lalu ke FTP. Benar, yang itu. Oh maaf, untuk FTP yang ini ternyata. Untuk pengaturan FTP dan mail akan saya simulasikan pada video selanjutnya. Di sini kita akan mencoba untuk web server saja dan DNS servernya. Untuk settingan FTP seperti itu. Selanjutnya kita akan cek konfigurasi pada PC 1,
IP address-nya saya pakai 1.1 dengan subnet mask 192. Default gateway-nya saya pakai 1.62 dengan DNS server seperti itu, mengikuti server DNS yang sudah disetting tadi. Jika sudah, kita close, lanjut ke PC 2, masuk ke IP konfigurasi. Untuk IP address-nya saya masukkan 1.2, subnet mask-nya saya pakai 192, default gateway-nya sama, kemudian DNS servernya juga sama, yaitu 33.33.33.1. Kemudian lanjut ke PC 3, masuk ke IP konfigurasinya. IP address-nya seperti itu, saya pakai 1.3 dengan subnet mask 192 dan default gateway-nya 192.168.162. Untuk DNS servernya seperti itu. Lanjut ke PC 4, masuk ke IP konfigurasinya. Untuk IP address-nya saya masukkan 1.66 dengan subnet mask 192, default gateway-nya 192.168.165 dengan DNS server yang sama. Kemudian kita close, lanjut ke PC 5, masuk ke IP konfigurasi. Untuk IP-nya ini saya pakai 1.67, subnet mask-nya 192, default gateway-nya sama, pakai 1.65, DNS-nya juga sama. Yang terakhir PC 6, masuk ke IP konfigurasinya, saya pakai 1.68 untuk IP-nya, subnet mask-nya 192, default gateway dan DNS servernya sama seperti sebelumnya. Kalau sudah, kita close. Selanjutnya kita akan cek pada laptop, masuk ke wireless 0. Oke, untuk SSID nya saya pakai AP1, kemudian autentikasinya disable di situ, disable. Untuk IP konfigurasinya pakai DHCP, jadi langsung muncul di situ tanpa perlu manual lagi. Untuk smartphone 2 juga sama, smartphone 0 maksud saya pakai SSID HP2, autentikasinya disable, kemudian konfigurasi IP nya saya pakai DHCP. Oke. Untuk access point SSID nya AP1 untuk access point 1, kemudian autentikasinya disable. Untuk access point 2 juga sama, autentikasinya juga disable. Selanjutnya kita akan buka PC 1 terlebih dahulu. Kita akan cek apakah web browsernya berfungsi dengan normal. Kita masukkan alamatnya tadi, yaitu www.jarcom.com. Lalu kita klik enter. Kita tunggu, memang agak lama untuk pertama kali. Cukup lama ya. Dan ini dia, sesuai dengan apa yang sudah saya edit tadi untuk tulisannya. Lanjut ke PC 2. Kita coba pada PC 2 juga. Kita ketikkan alamat tadi.
lalu kita klik enter dan hasilnya langsung keluar. Ini kita copy saja supaya cepat nanti. Lanjut ke PC 3, masuk ke web browser, lalu kita kopikan, langsung keluar. Kemudian PC 4, masuk ke web browser, oke, sukses. PC 5 juga. Ini agak lama ternyata, kita tunggu saja. Kalau lama seperti ini kita bisa ulangi lagi dan langsung keluar. Kemudian PC 6 juga kita kopikan di situ, lalu enter, berhasil. Kita akan juga cek dari laptop, caranya juga sama. Cukup lama ternyata yang ini, kita tunggu saja. Kenapa lama sekali? Kita coba ulangi lagi. Keluar, berhasil. Kemudian kita coba juga dari smartphone, dan berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan, cek apakah PC ini bisa terhubung. Kita akan melakukan NS lookup, masuk ke PC 1, kemudian ke command prompt, kita cek apakah sudah terhubung dengan web server dengan cara ketikan NS lookup spasi alamat yang sudah didaftarkan pada DNS tadi, yaitu www.jarkom.com, lalu enter. Kita tunggu dulu. Oke, cukup lama dan berhasil. Di situ sudah ada balasannya. Ini menandakan kalau sudah terhubung ke web servernya. Selanjutnya kita akan coba cek NS lookup menuju ke mail server, yaitu mail.jarkom.com. Kita tunggu sebentar. Dan berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan cek ke FTP server. Caranya juga sama. NS lookup, kemudian spasi alamat dari FTP servernya, yaitu ftp.jarkom.com. Setelah itu enter. Kita tunggu sebentar. Dan berhasil. Oke, kalau sudah,
kita akan coba dari laptop juga, karena PC1 tadi sudah mewakili dari router 1. Sekarang kita coba dari laptop sebagai perwakilan dari router 2. Caranya masih sama seperti tadi. Untuk web browsernya berhasil, selanjutnya kita ketikkan nslookup ke mail server. Kita tunggu. Di situ sudah muncul, berarti berhasil. Dan yang terakhir kita akan coba nslookup ke FTP servernya, ftp.jarcom.com. Kita tunggu. Dan berhasil. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang DNS dan web server. Untuk mail server dan FTP server akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.